Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haitsuma kunta. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, tak ada kata yang patut kita ucapkan. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, sehat, kesempatan, dan tentunya masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung nilainya. Nun jauh di sana saudara-saudara kita yang belum berkesempatan menunaikan ibadah salat Jumat dengan rangkaiannya. Mereka dilanda musibah banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Saudara-saudara kita yang sedang bertikai daerahnya, saudara-saudara kita yang negaranya sedang dijajah pada saat ini, saudara-saudara kita yang lagi sakit di rumah sakit, saudara-saudara kita yang lagi sakit di rumahnya, saudara-saudara kita yang lagi sakit imannya, belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Jumat-Jumat yang akan datang, pekan-pekan yang akan datang, akan bersama kita, akan menaikkan ibadah salat Jumat seperti kita. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam tercurah kepada qudwah kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa khatib mengingatkan pada pribadi khususnya dan umumnya bagi kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang Allah larang kepada kita tanpa terkecuali. Jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah pada siang hari yang mulia ini di tempat yang insyaallah Allah muliakan pada saat ini, yaitu memuliakan tamu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Jamaah Jumat rahimakumullah, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Hadirin, ada berapa hal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdullah, seorang ulama dari Yaman.
ketika kita memuliakan tamu, kata beliau, yang pertama, Allah akan kasih rezeki yang luar biasa kepada tuan rumah. Sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Quran, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika sedang tidur sebelum subuh, sepertiga malam terakhir diketuklah rumah beliau. Agak sedikit kaget beliau bersama istri dan keluarga, bersama ART beliau, pembantu beliau. Sebelum subuh ada yang mengetuk pintu. Tapi Nabi Allah Ibrahim berusaha menenangkan, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berprasangka buruk kepada tamu beliau. Dibukakan pintu oleh Nabi Ibrahim. Ternyata tamu beliau itu 5 orang yang berjubah putih, berambut sangat hitam. Wajah mereka tidak tampak dalam sebuah perjalanan yang jauh. Wajah mereka tidak seperti manusia biasa. Lantas dipersilahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam masuk. Dipersilahkan 5 orang tamu beliau masuk, disuruh duduk, disuruh tunggu sebentar. Beliau ke dalam bilik kamar, berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, ada enggak makanan untuk tamu kita yang 5 orang ini?" Lantas istri beliau menjawab, "Demi Allah tidak ada, wahai suamiku. Tidak ada sedikit pun makanan di belakang." Lantas beliau dengan cepat ke belakang bersama ART beliau, bersama pembantu beliau. Dilihatlah ada sapi kesayangan beliau, lantas dipotong oleh beliau, lantas dimasak, disediakan tidak lama dengan tamu. Masya Allah. Hadirin jamaah Jumat rahmakumullah, moyang kita, buyut kita terdahulu mengajarkan kepada kita ketika kita memuliakan tamu. Orang tua kita terdahulu, Masya Allah, ketika ada tamu, buyut kita juga ingat, seluruh makanan yang ada di belakang disediakan untuk tamu. Memuliakan tamu, luar biasanya orang-orang tua kita terdahulu. Kita jaga ini, tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh kita, tapi nabi-nabi, para rasul melakukan ini. Hadirin jemaah Jumat rahmakumullah. Lantas dihidangkan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarga, bersama ART beliau. Lantas dipersilakan oleh Nabi Ibrahim, "Wahai tamuku, silakan hidangan yang ada di depan ini, silakan Anda semua untuk makan." 5 orang tamu Nabi Allah Ibrahim ini hanya menatap makanan tersebut yang ada di meja, yang ada di depan beliau. Lantas Nabi Ibrahim menatap satu persatu tamu beliau ini dari atas sampai ke bawah. Agak sedikit takut Nabi Ibrahim. Lantas di antara mereka tamu tersebut berkata, "Wala khaufun, wahai Ibrahim. Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Kami ini sebenarnya ingin ke saudara sepupumu, Nabi Lut alaihi salam. Tapi Allah memerintahkan kami mampir dulu ke rumahmu." Barulah tahu Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa tamunya ini adalah malaikat. Masya Allah. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kami ini, wahai Ibrahim, nyampaikan kabar gembira kepada dirimu, pada istrimu. Yang istrimu ini mandul, tidak punya anak, sudah usianya tua. Bi ghulamin alim, seorang anak yang soleh nanti, insyaallah. Hadirin rahimakumullah.
Nabi Ibrahim diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Karena apa? Hadirin, karena beliau memuliakan tamu begitu luar biasanya. Yang ada di belakang tidak ditutup-tutupi, tidak dipilih-pilih. Yang terbaik yang disediakan untuk tamu beliau, hadirin. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Abdullah, bahwa ketika kita memuliakan tamu, ada keberkahan di dalamnya. Allahu Akbar. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam sebuah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menutup majelisnya, ada yang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini seorang muhajir. Kurang lebih 3 hari saya tidak makan ya Rasulullah. Saya kepengen dijamu olehmu Rasulullah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Mendengar ini Rasulullah langsung cepat meminta tolong pada sahabatnya, berapa orang sahabatnya, ke rumah istri-istri beliau. Ada makanan di rumah istri beliau. Berebut sahabat, tapi dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang. Tak lama sahabat ingin menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengabarkan apa yang ada di rumah istri-istri beliau. Sebelum mengabarkan pada Rasulullah, para sahabat ini bercerita. Tampak berlinang air mata para sahabat ini, sedih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena yang mereka dapati beberapa rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan. Mereka sedih. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin menampakkan sifat manusianya kepada kita semua. Allahu Akbar. Dengan berat hati para sahabat ini menyampaikan apa yang mereka dapat di rumah istri beliau, bahwa tidak ada makanan sedikit pun. Sedih Rasulullah, tidak bisa menjamu tamunya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai situ saja, meminta tolong, berbicara pada sahabatnya dalam sebuah majelis. Belum selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tolong pada sahabat Thalha Al-Ansari ini tidak sengaja mendengar perkataan Rasulullah dengan muhajirin. Lantas, saya ya Rasulullah, kata Thalha Al-Ansari, saya siap menjamu muhajir ini ke rumah saya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Thalha ini sahabat yang dulunya kaya ketika sebelum masuk Islam, tapi setelah masuk Islam hartanya dia serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak tahu ada makanan apa tidak di rumah beliau. Tapi hebatnya beliau tawakal ilallahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Beritu sami'na wa ta'na kepada Allah, pada Rasulullah, Masya Allah. Dibawa tamu beliau ke rumah beliau, dipersilakan muhajir ini duduk di depan ruang tamu. Beliau masuk ke bilik, menemui istri beliau. Wahai Ummu Sulaim, istriku, ada tak makanan untuk tamu kita ini? Terdiam istri Thalha Al-Ansari ini. Demi Allah, hai suamiku, cuma ada satu inilah, sepotong roti inilah untuk anak-anak kita. Tidak ada lain. Berpikirlah Thalha Al-Ansari. Begini saja, kata Thalha Al-Ansari. Engkau tolong ajak main anak-anak kita. Setelah mereka capek, nanti mereka tertidur. Maka setelah anak-anak kita capek, tertidur, nanti engkau siapkan 2 piring. 1 piring isi sepotong roti, 1 lagi piringnya piring yang kosong, tapi ditutup, yang tidak ada rotinya. Nanti kita sediakan yang ada roti saja untuk tamu kita.
Setelah itu, nanti tolong engkau matikan lampu teplok kita. Nanti kita akan ngomong bahwa kita akan menghemat minyak karena tinggal sedikit lagi. Masya Allah. Dihidangkanlah makanan setelah anak beliau tidur. Lantas sang tamu muhajir kenyang dengan makanan roti, sedangkan Tolha dan sama istrinya pura-pura makan sambil mengeruk piring dalam keadaan gelap. Bahwa beliau berdua pura-pura makan. Masya Allah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Lantas sang tamu kenyang diajak tidur di rumah Tolha Al-Ansari. Keesokan harinya Rasulullah menemui Tolha Al-Ansari. Masya Allah. Jamaah hadirin rahimakumullah. Rasulullah mengabarkan, wahai Tolha, apa yang engkau lakukan termaktub dalam surah 59 ayat 9. Engkau lebih mengutamakan saudaramu muhajir dibanding saudaramu. Walau kana bihim khasasa. Padahal dirimu dan keluargamu itu butuh. Ini Allah kabarkan melalui malaikat. Senang Tolha Al-Ansari. Masya Allah. Ada keberkahan hadirin jemaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Muhammad Abdullah. Yang ketiga, ketika mukmin dengan mukmin yang lainnya saling berkunjung. Ketika tuan rumah ini ada melakukan dosa maksiat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Ada seorang habaib di daerah Sumatera, itu luar biasa hadirin. Dia tidak pernah menolak tamunya siapapun. Bahkan ahli maksiat pun yang pura-pura ya tobat, yang pura-pura menjadi orang baik, intinya pengen makan di rumah Habib tersebut, Masya Allah, tetap diterima oleh beliau. Karena beliau luar biasa memegang teguh bahwa mudah-mudahan orang-orang tersebut dapat hidayah dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu kami bertiga bersama teman dari Palembang ke rumah beliau, sowan ke rumah beliau. Ketika kami mengucapkan Assalamualaikum, tidak lama ada berapa orang, kira-kira 2-3 detik, ada mengucapkan salam. 3 orang pengemis di belakang kami. Kami semua dipersilakan masuk. Kami bertiga, 3 orang pengemis silakan masuk oleh Habib ini. Masya Allah, hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Disediakan hidangan yang terbaik. Beliau memelihara ternak kambing, disiapkan makanan kambing. Tinggal milih tamunya. Allahu Akbar. Karena yang tergerak hati beliau untuk masak pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala yang bergerakkan hati beliau untuk masak hidangan tersebut. Beliau ngomong, tidak tahu kenapa saya ingin masak. Ternyata ada tamu. Kami dari Palembang 3 orang. Setelah pengemis ini disejajarkan sama dengan kami, beliau tidak membedakan satu sama lain. Sang pengemis ketika pulang pamitan dikasih uang juga dengan Habib ini. Masya Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Lantas kami ada yang berkata, Habib, subhanallah, luar biasa engkau ini. Kenapa engkau melakukan ini, wahai Habib? Semua orang engkau perlakukan sama. Engkau hidangkan dengan hidangan terbaik. Termasuk, mohon maaf, pengemis tadi. Engkau tidak pernah menolak tamu siapapun. Apa jawab Habib itu? Demi Allah, wahai saudaraku, saya malu dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu tidak bisa menjamu tamunya. Sedih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedih hati beliau kalau tidak bisa menjamu tamunya, kalau tidak ada makan di rumah istri-istri beliau. Saya malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah guru kami, waktu kami di Yaman dulu, Masya Allah, beliau katakan, seorang Habib, beliau katakan, jangan pernah menolak tamu. Mana tahu nanti tamu yang datang berkunjung ke rumah kita itu adalah malaikat. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Inilah seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Inilah hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dan keluarga senantiasa falyukrim dhaifa, memuliakan tamu seperti orang tua kita terdahulu. Kalau bisa
kita muliakan tamu sehebat mungkin, sebagus mungkin, karena ada rezeki di dalamnya, ada keberkahan, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hakim sallallahu ya'lamu ma tasna'un.